Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihatus Solehah. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu khalifah atau khulafa yang artinya pengganti atau pemimpin, dan ar-rasyid yaitu orang yang mendapat petunjuk. Jadi, menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin yaitu orang-orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Khalifah yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Zaman pra-Islam, dia bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam, namanya diganti oleh Rasulullah SAW dengan nama Abdullah. Ia termasuk sahabat paling dekat dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar dilahirkan di kota Mekah 2 tahun setelah tahun gajah, kira-kira tahun 573 Masehi. Ia adalah seorang pemikir di kalangan Mekah yang memandang bahwa penyembah berhala itu suatu kebodohan dan kepalsuan belaka. Karena ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk memeluk agama Tauhid, ia pun orang pertama yang masuk Islam dari kalangan kaum laki-laki. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah setelah memerintah selama 2 tahun. Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Beliau dikenang oleh para sahabat sebagai khalifah yang sangat taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berbudi luhur, tidak sombong dan amat sederhana. Adapun prestasi yang diraih Abu Bakar As-Siddiq yaitu memerangi orang murtad, memberantas nabi palsu, pengumpulan atau penulisan ayat Al-Quran, dan memperluas wilayah dakwah Islamiyah. Adapun keteladanan karakter Abu Bakar As-Siddiq yaitu rendah hati, berhati tenang, sederhana, penyabar, adil dan suka musyawarah, dermawan, penolong bagi kaum tertindas, senantiasa membenarkan berita dari Rasulullah. Yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Naufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi, salah satu suku yang terpandang dan mulia. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Ketika menginjak remaja, ia mendapat kepercayaan dari suku bangsanya, Quraisy, untuk menjadi wakil dalam berbagai perundingan dengan suku-suku yang lain. Salah satu sifat yang menjadi karakter Umar bin Khattab ialah pemberani, tidak mengenal takut dan gentar, mempunyai ketabahan dan kemauan yang keras, serta tidak mengenal kata ragu dalam dirinya. Dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam barisan kaum muslimin, maka mulailah Islam mendapat amunisi baru untuk menyusun kekuatan dalam berdakwah. Memang benar, setelah masuknya Umar ke dalam Islam, para sahabat menjadi lebih berani dengan terang-terangan berdakwah dan melakukan aktivitas keagamaan. Sebelum Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, ia telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya. Pengangkatan Umar mendapat persetujuan di kalangan kaum muslimin. Setelah dibaiatnya Umar sebagai khalifah, Umar pun berkata kepada umatnya,
Orang-orang Arab bagaikan seekor unta yang keras kepala, dan ia akan bertalian dengan pengendara di mana jalan yang akan dilalui. Begitulah aku akan menunjukkan kepada kaum yang jalan yang lurus. Umar menyebut dirinya sebagai khalifah Rasulullah, pengganti Rasulullah. Ia juga mendapat gelar sebagai Amir al-Mukminin, yaitu komandan orang-orang mukmin. Gelar ini diberikan sehubung dengan keberhasilan Umar memerintah selama 10 tahun. Umar dibunuh oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Adapun prestasi yang diraih oleh Umar bin Khattab yaitu perluasan dakwah Islam, mengatur administrasi pemerintahan, mendirikan beberapa departemen di dalam pemerintahan, mengatur dan menertibkan pembayaran gaji dan pajak tanah, mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif, membentuk jabatan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara, mendirikan jabatan pekerjaan umum untuk mendukung pembangunan, mendirikan Baitul Mal untuk melancarkan kesejahteraan umat, mencetak mata uang sebagai sarana mangisyah dan muamalah atau kehidupan ekonomi, menetapkan penanggalan berdasarkan kalender tahun Hijriah. Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada tahun 576 Masehi di Taif. Utsman bin Affan, ia masuk Islam melalui dakwah atau ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Ia adalah orang kaya dan berasal dari keluarga yang kaya raya. Akan tetapi kehidupannya selalu dijalani dengan sederhana, serta sebagian hartanya adalah untuk perjuangan umat Islam. Periode pertama, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membawa Islam kepada kemajuan yang luar biasa, terutama dari segi perluasan wilayah. Pada masa periode pertama ini, segalanya berjalan lancar dan stabil. Periode kedua, Khalifah Utsman mengalami berbagai rintangan yang cukup besar. Di antaranya adalah pemberontakan dan pembangkangan di dalam negeri yang dilakukan oleh sekelompok orang yang kecewa terhadap baiat khalifah dan beberapa kebijakan pemerintahannya. Utsman memangku jabatannya khalifah selama 12 tahun dimulai dari 644 sampai 656 Masehi. Mulai dari usia 70 tahun sampai 82 tahun, kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Hal ini disebabkan karena ketika Utsman diangkat sebagai khalifah telah berusia 70 tahun serta sifat lemah lembut yang dimilikinya. Prestasi yang diraih oleh Utsman bin Affan yaitu memperluas dakwah Islam, mengganti gubernur-gubernur wilayah Islam yang ingin memisahkan diri setelah wafatnya Umar, memperbanyak naskah Al-Quran yang sudah dibukukan, membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar, dan mengatur pembagian air ke kota-kota, membangun perekonomian dan menyempurnakan pengaturan administrasi negara, membangun angkatan laut, membangun jalan-jalan dan jembatan-jembatan untuk memperlancar jalur dakwah dan perekonomian, mendirikan masjid-masjid dan memperluas masjid Nabi di Madinah hingga 160 kali 150 hasta dengan tiang puala, dinding batu berukir, bertahta perak, dan
atap melengkung. Adapun karakter Utsman bin Affan yaitu sikap kedermawanannya, sikap keadilannya, sikap kesederhanaannya, sikap sebagai diplomat ulung terbukti ketika diplomasi dengan kafir Quraisy saat Fathul Mekah, sikap kejujurannya. Setelah Utsman bin Affan wafat, melalui musyawarah masyarakat muslim, beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali menerima baiat pada tanggal 24 Juni 656 Masehi atau tanggal 25 Zulhijjah 36 Hijriah di Masjid Madinah. Ali bin Abi Thalib memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Pada masa pemerintahannya, pada tahun sekitar 656 Masehi, ibu kota pemerintahan dipindahkan dari Mekah ke Kufah. Alasan Ali memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah adalah karena ia tidak menginginkan kota suci ini terkotori kancah politik. Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah, Ali dibunuh oleh salah seorang anggota Khawarij yaitu Abdullah bin Muljam. Yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Dia dilahirkan di Mekah pada tanggal 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi. Ia merupakan anak laki-laki keempat dan terakhir dari Abu Thalib. Abu Thalib adalah adik dari Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Dikatakan ia masuk Islam pada usia 10 tahun setelah dewasa. Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Nabi Muhammad SAW. Pernikahan ini terjadi 2 tahun setelah peristiwa Hijriah atau sekitar tahun 624 Masehi. Adapun prestasi yang diraih oleh Ali bin Abi Thalib yaitu dalam perluasan dakwah Islam telah sampai ke daerah Sind yang terletak di bagian barat India. Dalam urusan politik, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengganti para gubernur yang diangkat khalifah sebelumnya serta membasmi para pemberontak dan pembangkang kekhalifahan. Dalam urusan pembangunan, Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah dengan bentuk baru dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, Khalifah Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pembina yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu. Ia mempunyai murid yang sangat cerdas yang bernama Aswad ad-Duwaili yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu untuk meluruskan bacaan dan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.